Baik teman-teman, kita lanjut ke seksi talk show 2. Mbak Elmi akan memandu kita semuanya untuk berdiskusi mengenai the benefit of being in UNESCO Creative Cities Network. Silakan Mbak Elmi. Ya, selamat sore semuanya. Ini udah yang ada di room ini, sahabat-sahabat semuanya nih. Mungkin saya ini dulu, Pak Mujiono udah ya, Pak Roni sudah, Teh Tita udah on? Udah. Teh Tita udah standby ya? Oke, sip. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dulu kepada seluruh sahabat jejaring ICCN dari seluruh Indonesia. Ini yang sore hari ini akan menjadi narasumber kita. Ini dari Jawa, ini satu lagi Pekalongan ya, Jawa Barat. Pekalongan Jawa Tita Jawa Barat, Pekalongan Tengah ya. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah dan Pak Roni yang di belahan timur Indonesia ya. Nah, jadi sore hari ini kita akan belajar sedikit tentang apa sih UNESCO Creative City Network itu. Nah, ini juga sesi sebagai sebuah sesi pengenalan juga untuk masyarakat Batam ya. Jadi bagaimana kota Batam ini seandainya dibawa untuk kota kreatif dunia itu perspektifnya seperti apa. Nah, jadi saya memang tidak akan terlalu banyak ini, waktunya saya ingin lebih banyak berikan kepada narasumber kita yang luar biasa. Kita ini udah malang melintang jadi narasumber di mana-mana ya, di forum-forum internasional ya, mewakili Bandung, mewakili ICCN, jadi ilmunya kalau sebenarnya 15 menit would never enough ya, tapi kita ingin dapat sedikit cuplikan lah ilmu intisarinya gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi juga buat Batam yang memberikan juga kita sedikit insight mungkin untuk langkah-langkah berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk Batam. Dan ini sore hari ini mungkin Pak Mujiono mau mulai dulu atau Teh Tita? Kalau kita urutan sih Pak Mujiono dulu, monggo. Masuknya 2014. Iya, jadi sebenarnya itu maksudnya urutannya itu. Sebenarnya maksudnya itu urutannya dulu. Ini seniornya dari Pekalongan ya. Nah, oke. Jadi saya intro sedikit, Pak Mujiono adalah sekretaris dari Pekalongan Creative City Forum yang menaungi untuk Creative City UNESCO Creative City Network-nya di Pekalongan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Pak Mujiono sendiri ya yang memperkenalkan lebih detail lagi. Yuk, silakan waktu dan tempat Pak Mujiono. Terima kasih dari teman-teman BCN ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ini atas terbentuknya BCN. Semoga tetap bisa bersinergi bersama dengan semua elemen yang ada. Amin. Bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh teman-teman komunitas. Membangun kreativitas yang tetap bercirikan budaya daerah itu. Mungkin sedikit kita cerita. Sebenarnya kayak Mbak Tita itu lebih pelalang buana ini. Cerita mengenai kota kreatif, apalagi sudah mendampingi teman kita yang dari Ambon nih. Ada Pak Roni ya. Sebelumnya kami mohon maaf, ketua kami tidak bisa hadir di kesempatan ini karena kesibukan sehingga mewakilkan ke saya ini untuk hadir di sini. Pekalongan seperti yang tadi Mbak kita ketahui 2014 memperoleh penghargaan kota kreatif, craft dan pop art. Tapi mungkin sebelum kita bicara terkait dengan kota kreatif, sebelumnya Pekalongan ini merupakan kota ya, jasa ini. Kota jasa, kota budaya yang letaknya di pesisir pantai. Jadi orang katakan orang pesisirnya itu orangnya yang berani-berani. Orangnya yang punya mentalitas apalagi di saat kayak gini, saat pandemi ini ya. Kalau mungkin dari teman-teman Batam, teman-teman Ambon, teman-teman Bandung mampir ke Pekalongan, saat pandemi kayak gini itu tidak terasa di Pekalongan. Karena semua bisnis laju potensi ekonomi kayak batik itu tetap berjalan. Ini yang eksistensinya terus berjalan. Apalagi mungkin bisa cerita kaitannya dengan yang marah ada produk masker, ada produk daster itu, yang RR itu luar biasa.
Ini salah satu yang mungkin bisa dikatakan di masa pandemi tapi masih tetap panen di Pekalongan. Khususnya produk, salah satunya ada produk batik. Tapi sebelum kemudian kita bicara mengenai kota kreatif, Pekalongan di tahun 2009, ya bukan Pekalongan, tapi Indonesia, 2009, di mana UNESCO mengakui sebagai batik sebagai warisan budaya tak benda. Ketika batik diakui sebagai warisan budaya tak benda, kemudian eksistensi Pekalongan semakin terlihat ketika kemudian di tahun sebelumnya sudah ada festival-festival kaitan dengan kegiatan batik. Dan di sebelumnya, di lebih dalam lagi, itu ada komunitas yang dulu mungkin namanya bukan komunitas, masyarakat yang berkumpul, mendirikan koperasi, kemudian yang koperasi tersebut ada sebagai supplier bahan baku. Jadi itu yang khususnya bahan baku batik. Dari tahapan-tahapan yang ada seperti itu, kemudian ketika di 2013 awal kemudian sampai perjalanan akan menuju kepada penghargaan UNESCO, secara tidak langsung komunitas-komunitas yang ada di Pekalongan, kemudian elemen-elemen yang ada di Pekalongan seperti perguruan tinggi. Jadi di Pekalongan bisa katakan ada di 2002 ada berdiri program studi teknik batik. Itu adalah di Politeknik Kusmanu Pekalongan. Kemudian berjalan, kemudian ada museum batik. Kemudian ada paguyuban pencinta batik. Kemudian tadi ada festival batik. Sehingga komponen-komponen itu ketika kemudian Pekalongan mengajukan sebagai kota kreatif craft dan folk art, khususnya batik, itu tinggal mengumpulkan komponen-komponen yang ada aja. Komponen-komponen dari komunitas, dari kemudian inginkan oleh kita membuing batik, tapi apa yang diinginkan. Di Pekalongan batik ini permintaan akan batik itu semakin meningkat. Itu yang kita bicara sebelum adanya sebelum terjadi penghargaan. Kemudian ketika kemudian benefit apa yang didapat ketika kemudian Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan atas karya atau dalam artinya sebagai kota kreatif dunia. Ada 3 hal yang mungkin kita bisa sampaikan. Yang pertama itu adalah sisi budaya. Kemudian sisi ekonomi, kemudian yang ketiga adalah sisi pendidikan. Kalau kemudian kita bicara budaya, berarti itu adalah bicara mengenai bagaimana proses awal pembuatan batik, kemudian bagaimana budaya yang melebur di situ. Karena ketika kita bicara tradisi hajatan atau tradisi pernikahan di Pekalongan, itu masih menggunakan baju atau pakaian tradisi yang mencerminkan yang ada posisi pakaian batiknya. Kemudian di sisi budaya kembali kita bicara mengenai berkembangnya komunitas-komunitas budaya yang ada di Pekalongan. Jadi seperti yang ada muncul kegiatan-kegiatan seni seperti Pekalongan Art Festival, kemudian ada Kauman Art Fest juga, kemudian ada masing-masing kampung batik itu muncul kreativitas yang ada. Kemudian sisi kedua adalah sisi budaya. Ketika kita bicara budaya, sisi ekonomi. Ketika kita bicara sisi ekonomi, kemudian tadi di awal kita sampaikan
permintaan akan batik di Pekalongan di masa pandemi saat ini justru meningkat. Kemarin kita temui ada permintaan daster 2 kontainer. Dan itu UKM Pekalongan tidak bisa mencukupi untuk 2 kontainer tersebut. Padahal yang diminta adalah daster. Yang diminta adalah daster itu. Yang harganya relatif ya katakan dibanding dibanding apa itu sangat di bawah. Tapi tidak bisa terpenuhi karena ya proses produksi dan produktivitas yang belum bisa tercukupi. Kemudian ketika kita bicara yang ketiga adalah edukasi atau pendidikan. Edukasi atau pendidikan di sini tadi kita sampaikan di 2002 ada perguruan tinggi yang punya kajian riset kaitannya dengan batik. Itu satu Politeknik Buswanu, kedua ada Universitas Pekalongan yang notabene satu sisi ini Pak Dekan yang selaku ketua Pekalongan Creative City Forum merupakan ketua dari PCCF, kemudian yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Di situ melakukan beberapa kajian kaitan dengan apa yang harus dikembangkan terkait dengan batik. Tapi satu sisi hal yang perlu tadi, 3 hal yang tadi, budaya, ekonomi, edukasi kaitan dengan batik ini, ketika kemudian kita mendapatkan penghargaan dari UNESCO tersebut, batik ini sebagai embrio saja. Karena satu sisi ketika batik sudah mendapatkan penghargaan, sebenarnya batik itu sudah di tingkat tertinggi, ya. Sudah tidak ada apa lagi, kalau bisa katakan sudah tidak ada lawan lagi. Ketika kemudian batik sudah di posisi atas, maka yang perlu dikembangkan adalah subsektor yang ada di lingkup di batik. Seperti apa yang dikembangkan di sektor-sektor ekonomi kreatif yang ada di Pekalongan, yaitu seperti musik, kemudian desain fashion, kemudian di bidang kuliner, kemudian di seni pertunjukan, kemudian di fotografi, kemudian ada riset dan pengembangan. Itu yang coba dibangkitkan. Kalau tadi bicara batiknya sudah selesai di situ. Sudah tidak bisa lagi kemudian cerita awal lagi batik dan sebagainya. Ya sudah ada pengakuan secara dunia bahwasanya batik itu ya hasil karya warisan budaya bangsa Indonesia, kreatif produk dari Pekalongan, dan yang mungkin bisa katakan batik Batam pun, mohon maaf ini, batik Batam pun mungkin juga ambil dari Pekalongan. Kemudian batik Ambon pun mungkin ambil dari Pekalongan juga. Kemudian batik Bandung pun juga ambil dari Pekalongan juga, karena satu sisi kita melakukan kajian terkait dengan bahan baku. Satu item aja kita ambil adalah mori atau kain dasar pembuatan batik. Kalau kita hitung 1 tahun kebutuhan mori dalam 1 tahun produksi itu melebihi APBD Kota Pekalongan. Itu bisa sampai kalau kemarin kita hitung dengan 1 yarnya atau 1 meternya kurang lebih itu 8.000, itu kurang lebih sekitar 1,4 triliun untuk kebutuhan bahan baku batik hanya kainnya saja. Itu dengan asumsi harga 8.000. Itu yang ada. Jadi itu yang ada, belum bahan baku pelengkap yang lain seperti pewarna, kemudian yang lain. Kemudian kita juga mendorong satu sisi di pemerintah pun sebagai birokrasi yang menentukan regulasi juga melakukan beberapa penguatan. Ya, jadi seperti perda kaitannya dengan labeling batik. Jadi kalau kita bicara batik kan ada batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Itu di dalam perda sudah dilakukan semacam regulasi. Aturan batik cap itu labelnya adalah emas. Batik tulis itu labelnya adalah perak. Batik kombinasi itu labelnya adalah perunggu. Kemudian di dalam regulasi lain ada edaran di lewat Perwal adanya kebiasaan atau busana yang digunakan ASN.
yang setiap 1 minggu sekali itu menggunakan batik. Kemudian ada yang lebih abdul lagi menggunakan sarung batik. Jadi ASN tidak hanya menggunakan baju batik, tapi menggunakan sarung batik. Dan di dalam perayaan Hari Batik Nasional, itu kita melakukan upacara Hari Batik, dan semua komponen, elemen yang ada, itu menggunakan sarung batik. Dan sarung batik itu adalah pakaian khasnya masyarakat Pekalongan juga. Ini yang ada. Jadi yang terpenting di dalam kelanjutan teman-teman yang lain, ya kalau kemudian kota-kota lain ingin masuk ke dalam jejaring kota kreatif di UNESCO, alangkah baiknya melakukan tadi kajian sektor apa yang akan disajikan atau sektor apa yang akan diambil untuk diajukan kepada UNESCO, sehingga nanti tidak ada tidak sesuai dengan standarisasi yang ada di UNESCO. Nah ini teman-teman mungkin di Mbak Tita di ICCN ini atau tadi Pak Mas Vicky yang Tuhidi itu kan sudah ada sedikit standar. Ya ini buku panduan itu mungkin bisa nanti di-share bersama, sehingga nanti kota-kota lain itu bisa mengajukan kotanya sebagai kota kreatif dunia. Dan ya secara tidak langsung sih banyak benefit yang didapat ya ketika kemudian mendapatkan penghargaan kota kreatif dunia. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada BCN atas terbentuknya, kemudian semoga tetap bisa eksis bersama lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujiono. Ya, sharing yang luar biasa ya. Mungkin saya sedikit summary saja. Jadi mungkin identitasnya Pekalongan ini kan sangat kuat ya dengan batik ya. Jadi mungkin key point-nya di situ ya. Ada sesuatu yang menjadi identitas yang sangat kuat di suatu kota, itu bisa mendrive ekonomi kan luar biasa itu. Yang hanya berapa dari kain saja itu udah setara, lebih dari APBD ya. Itu kan amazing itu kan. Nah, itu kan katalisator ekonomi yang luar biasa yang kadang mungkin luput tidak kita orang awam tidak mengetahui secara detail kan, mungkin tidak melihat dari angle itu. Tapi ini adalah fakta kan, ketika angka-angka berbicara ya kan, itu realnya seperti itu. Dan mungkin ini pekerjaan PR buat Batam ya, ketika bagaimana mengkristalkan kan identitas Batamnya, core-nya di mana yang secara kuatnya, sehingga bisa untuk nanti juga bisa seperti Pekalongan Pak ya. Nanti dari ada sesuatu ini yang melampaui APBD awal, tapi APBD Batam besar ya Pak. APBD gabung dengan BP Batam, di sini ada lembaga, wah APBD besar Pak. Anggaran dari pusatnya besar ini PR-nya besar ini kalau gitu. Tapi yang terima kasih banyak ya Pak Mujiono, dan next-nya saya langsung dengan Teh Tita aja langsung nih. Ini saya nggak perlu tahu banyak memperkenalkan diri, soalnya panjang sekali nih. Dosen ITB ya, Ketua Bandung Creative City Forum ya, juga di Komite Ekrafnya Bandung juga ya. Nah kalau jabatannya udah sederet, dan nanti Teh Tita aja dah yang langsung memperkenalkan diri ya. Waktu dan tempat silakan Teh Tita. Yap, ini izin share screen juga ya. Ya, lanjut. Selamat, ikut senang nih Batam bergabung di keluarga ICCN. Ini Teh Tita punya sejarah juga ini 2019 nih. Ikut Batam ya. Ikut bagian sejarah nih. Lanjut. Iya, kalau nggak diundang Mbak Elmi, mana saya ke Batam. Ya, ini mau saya kecilin dulu window-nya. Ini saya lagi nggak di Bandung, Mbak Elmi. Ini lagi. Oh, I see. Oke. Jadi pakai fasilitas hotel juga. Yap. Oke, ya tadi Kang Vicky juga sudah bilang bahwa Bandung itu kita menjadi kota desain itu sebenarnya tujuan kita adalah tadi ketika kita cerita BCCF, ceritanya adalah cerita perlawanan. Jadi sebenarnya itu ada aktivisme ketika kita pengen nunjukin ke pemerintahnya bahwa kita tuh bisa loh, dan bahwa kita tuh kreatif aja diakui sama kan. Jadi sebelum Bandung masuk UNESCO itu kita sudah dapat pengakuan kota desain atau kota kreatif sebenarnya, bukan kota desain. Dari macam-macam, ada dari pertemuan di Jepang, ada dari British Council dan seterusnya. Jadi ketika ada kans untuk
ketika Bandung juga diajukan oleh waktu itu Kementerian Pariwisata dan Ekraf untuk maju ke UNESCO, ya kita manfaatkan. Jadi yang lebih aktif itu adalah komunitasnya ketika mendaftarkan, dan pemerintahnya bahkan kita nggak pakai APBD, nol APBD. Jadi kita benar-benar ingin berjuang sendiri. Waktu itu kan ketua manajemennya Kang Vicky tadi ya. Terus Kang Vicky juga bilang gini, oke, ini masuk atau nggak masuk UNESCO, itu bonus kalau masuk. Tapi kalaupun tidak masuk, setidaknya kita sudah belajar caranya mendata potensi. Kita belajar caranya mengukur gimana nih kalau memang kita kreatif, memang yang diukur apanya saja, selain pemasukan, pendapatan dan seterusnya. Jadi yang langkah berikutnya dilakukan adalah narasi. Yang tadi Kang Vicky bilang juga, untuk Ambon narasinya perdamaian, dan ada yang selanjutnya tadi. Tapi untuk Bandung, kalau kita lihat kota-kota desain yang duluan ada di situ, ya kita nggak akan ngejar, karena kebanyakan mereka itu kota desain yang memang sudah cukup mapan ya. Jadi kalau kita datang ke kotanya, nggak usah punya keterampilan bahasanya pun, kita nggak akan nyasar, nggak akan diketok taksi di bandara, nggak akan susah cari jalan dan seterusnya. Karena semuanya sudah beres gitu, wayfinding, terus estetika objeknya dalam kualitas tertentu dan seterusnya. Akhirnya kita ambil sudut pandang bahwa bagi Bandung, desain itu lebih ke cara berpikir warganya, cara memecahkan masalah melalui prototyping tadi, yang design thinking, design action dan seterusnya. Terus ternyata kita masuk 2015. Jadi setelah kita punya 3 proposal tuh, dengan proses sejak 2012, makin kesini makin kita kerjasama dengan asosiasi profesi, kerjasama dengan kampus-kampus dan seterusnya, kajian-kajian. Ini yang jadi senjata kita masuk ke UNESCO tadi. Lalu setelah masuk, apa konsekuensinya? Karena gini, sejak 2004 itu UNESCO yang badan dunia yang mengurusi pendidikan dan heritage, sejarah dan seterusnya, budaya, kok ya bikinnya kota kreatif gitu. Karena bagi mereka, bagi PBB umumnya, kota itu adalah entitas administrasi yang paling lentur, yang paling tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena nanti prediksinya kan 2050 tuh 70%, 80% penduduk dunia itu akan hidup di wilayah kota atau perkotaan atau punya segala fasilitas yang sifatnya urban. Jadi ketika terjadi itu, terus kita harus gimana nih? Karena kalau ngomongin negara itu terlalu besar untuk bergerak cepat. Kalau kita ngomongin yang entitas berikutnya juga mungkin masih terlalu kompleks. Jadi kota ini dinilai sebagai yang paling kuat untuk melakukan perubahan dan menjawab tantangan ke depan. Sehingga dia juga mempromosikan kerjasama dengan dan antara kota-kota yang telah mengidentifikasi kreativitas sebagai faktor strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi syaratnya kota yang masuk ke jejaring ini adalah yang bisa membuktikan bahwa kekuatan budaya dan kreativitas itu bisa jadi kunci untuk pembangunan depan. Nah ini daftar ini sudah ada di websitenya UNESCO, jadi tinggal dilihat aja. Tapi sebenarnya ini adalah nilai-nilai yang dijadikan komitmen bagi siapapun yang masuk ke jejaring itu. Kota desain, jadi waktu kita masuk itu 2015, itu tentu saja belum sebanyak ini dulu, baru ada berapa 24 kota lah gitu. Ketika Bandung masuk 2015 bareng lagi dengan kota-kota lain. Sekarang 2019 kita banyak kedatangan lagi, jadi kita total sekarang 40 kota. Kalau dilihat 2015 dulu yang masuk dari Asia Tenggara itu cuma Bandung sama Singapura. Sebelumnya tidak ada kota dari Asia Tenggara. 2019 yang masuk dari Asia Tenggara lumayan banyak. Jadi ada Cebu, ada Hanoi, lalu ada Bangkok, lalu kota-kota lain yang di daerah yang jarang kedengaran negaranya juga masuk. Jadi waktu kita dulu masuk Bandung di mana? Emang ada kota namanya Bandung dan seterusnya, itu orang nggak tahu Bandung itu apa. Jadi tugas pertama kami adalah mempromosikan dulu Bandung itu di Indonesia. Jadi kebanyakan orang tahu Indonesia kan taunya Bali, yang sebagai tetangga Indonesia bukan bagian dari. Jadi komitmen semua kota anggota UNESCO juga adalah memakai potensi kreativitasnya untuk menjawab tantangan Sustainable Development Goals ini. Jadi kita harus buktikan apa saja aktivitas kita dalam bidang desain terutama yang berkontribusi untuk menjawab ini tentang pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan juga ada pembangunan governance dan partnership, kemitraan. Jadi yang tadi disebut Kang Vicky ABCGM itu, semua stakeholders kota itu juga harus dilibatkan dalam
dalam kegiatan kita. Lalu kalau kita tarik lagi ke skala kota, terjemahannya SDG kan kalau di grounding atau dibumikan itu akhirnya masuknya ke New Urban Agenda. Jadi ada 3 kata kunci ini: inklusi, integrasi, inovasi. Apa saja kegiatan di kota kita yang berbasis kreativitas yang juga sebenarnya mengangkat kata-kata kunci ini. Jadi ini semua kita olah, karena apa? Begitu kita masuk UNESCO itu, ini bukan cuma sekedar penghargaan, dikasih label, terus hore gitu, tapi sebenarnya justru jadi PR besar, karena dengan titel itu kita ngapain, sehingga mereka menuntut adanya laporan reguler itu setiap 4 tahun. Jadi Pekalongan sudah masukkan laporannya 2018, Bandung kemarin nih 2019 memasukkan laporannya tentang udah ngapain aja nih 4 tahun sejak dapat gelar itu. Nah nanti 4 tahun lagi kita laporan lagi ke mereka. Lalu UNESCO juga mengeluarkan ini, masa depan budaya urban itu seperti apa. Jadi dia punya kata-kata kunci ini, bahwa kota itu harus berpusat atau berorientasi pada manusia, berpihak pada manusia. Ekonomi itu harus berkelanjutan secara urban. Ruang-ruang publik harus inklusif. Terus kalau bikin kota atau sarana fisik pun harus memperhatikan skala manusia. Jadi jangan yang dibuat nyaman itu mobil saja, tapi buatlah manusianya juga nyaman. Terus mixed use dan sebagainya. Peace, tolerance, inklusif, ini semua kata-kata yang juga ada di 10 prinsip kota kreatifnya ICCN. Jadi kita sebenarnya juga sambil melakukan ini, sambil melatih diri untuk terus berkomitmen pada nilai-nilai ini. Ini kalau kita lihat, jadi ini laporannya Bandung, ini yang tadi Kang Vicky cerita, ada .bdg di atap 150-an rumah. Jadi ini laporan kita kemarin yang kita masukkan 2019, isi laporan ini apa? Jadi sejak kita masuk, itu udah langsung bikin data, semuanya diinventarisasi, semua kegiatan yang mungkin dimasukkan ke laporan. Karena ini akan memperkuat posisi kita di situ. Jadi laporan ini secara umum memuat misalkan kontribusi ke manajemen global si jejaring ini. Kita di UNESCO udah ngapain aja, terus kita manfaatkan gimana si jejaring ini. Kalau saya sudah masuk ke dalam jejaring kota desain, saya ngajakin kota yang lain nggak untuk berbuat satu program atau lebih. Saya ngajakin orang di luar subnetwork desain nggak, dan seterusnya. Kita juga di laporan ini melaporkan inisiatif lokal yang sebenarnya menonjol, karena banyak sekali ya kalau kita ngomong festival lah, workshop, ini itu pasti banyak banget. Tapi di sini kita pilih highlight-nya apa, yang sebenarnya membawa Bandung untuk lebih naik ke dalam jenjang yang lebih tinggi lagi. Terus kita juga laporkan inisiatif apa yang sebenarnya melibatkan antar kota juga. Kalau tadi di dalam Bandung aja, terus yang berikutnya dengan kota-kota lain kita ngapain, lalu action plan. Jadi di sini UNESCO ingin melihat bagaimana si roadmap itu dibangun berdasarkan potensi kreativitas tadi. Jadi kalau di kota kabupaten Indonesia kan ini masuk RPJMD enggak gitu. Nah kebetulan Bandung sekarang itu ekonomi kreatif tidak masuk RPJMD karena ya kan ada pandangan politik, ada segala macam lah. Tapi karena tidak masuk itu justru makanya tadi Kang Vicky juga cerita tentang Perda ya, kita sedang perjuangkan agar Perda Kota Bandung ini siapapun nanti wali kotanya punya komitmen untuk ekonomi kreatif. Jadi ini salah satu yang kita ajukan juga di laporan ini. Terus ngapain lagi kalau dalam UNESCO? Seperti saya bilang tadi, ini Bandung ini belum ada yang pernah dengar nih soal Bandung. Terus jadi peran kita di situ juga sebagai kayak jualan kotanya jadinya. Jadi ini adalah tahun-tahun di mana Bandung hadir di pertemuan tahunan karena salah satu kewajiban kota anggotanya adalah hadir di pertemuan tahunannya. Di 2016, pokoknya di setiap pertemuan kami bertekad Bandung harus muncul, apapun perannya. Jadi di 2016 mereka kebetulan di Östersund itu bikin ini scientific meeting. Kita langsung submit paper, pokoknya harus tampil juga. Jadi paper kita waktu itu tentang bagaimana Bandung kok bisa masuk jadi kota desain dunia. Padahal kalau kita ke Bandung juga masih banyak desain yang nggak benar gitu kan. Tapi kita punya ada soft potentials lah di Bandung untuk desain. Sekolah desainnya aja ada 14 kampus gitu. Terus sejarah desain mulanya di Indonesia dan seterusnya, itu kita masukkan di situ. Tahun berikutnya ketika ada pertemuan tahunan di Engen-Lebaim, ternyata kita juga dapat recognition sebagai salah satu best practice untuk implementasi SDG 11 melalui yang design action tadi yang kata Kang Vicky Musrembang kreatif tadi.
Dan kita kerjasama juga dengan kota film Santos itu di Brasil. Kita bikin film festival. Jadi tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan yang lain. Jadi desain ini hanya sebagai faktor penarik untuk subsektor lainnya. 2018 di Krakow dan Katowice, ini di Polandia. Bandung, saya focal point-nya sampai sekarang. Ini menjadi fasilitator, ada workshop tematik ya. Saya jadi kasih konsepnya, saya kerjain jadi moderator dan seterusnya. Lalu bersama Santos, Bologna dan Bologna, Bandung jadi fasilitator. Ada World Urban Forum di Kuala Lumpur, kita punya training event, ya sudah sini kita kerjain. Jadi pokoknya aktif aja, sampai sekarang Bandung akhirnya kedengeran di dunia gitu ya. Lalu yang terakhir 2019 sebelum COVID ini, pertemuannya di Fabriano, kita juga ngisi jadi event-event lain, ada Singapore Design Week, Asia Pacific Creative Cities, dan seterusnya. Ini kita selalu berusaha muncul supaya mempromosikan kota tadi bahwa kreativitas itu bisa jadi senjata. Sekarang manfaat keanggotaannya apa nih sesuai judul? Jadi sebenarnya begitu masuk ke UCCN, kita beruntung bahwa kita bisa punya argumen ke pemerintahnya juga ke sektor-sektor bisnis untuk mendorong pendataan dan inventarisasi potensi dan sumber daya kreatif kota secara berkala. Karena data terakhir kita sebelum masuk ke UNESCO kan, kita ngumpulin data tuh 2015 tuh ada berapa kampus, ada berapa perusahaan, berapa asosiasi, berapa masuk, dan seterusnya itu, tapi kan harus diperbarui semua. Nah, pembaruannya semua itu juga akhirnya menuntut kita untuk bikin semacam yang tadi Kang Vicky bilang, yang dashboard IKK tadi, indeks kota kreatif. Jadi kalau kita bilang kita kota kreatif desain, apakah benar gitu, sebelah mananya dan seterusnya. Benefit kedua adalah kita bisa dapat informasi, ini sangat privilege ya, karena biasanya begitu masuk ke jejaring ini, kan kita dengan kota-kota desain lain, kita ber-40 itu, kan ada yang punya misalkan, saya mau bikin festival nih, atau saya mau bikin pameran, atau saya punya kompetisi, tapi yang boleh ikutan hanya kota desainnya, gitu. Jadi kita dapat privilege itu. Jadi kita bisa masukin misalkan mahasiswa desain hanya dari kota Bandung loh yang boleh ikutan dari Indonesia karena kita kota desain gitu misalkan. Atau kalau kompetisinya terbuka untuk umum, kita juga punya informasi duluan. Jadi kemarin yang kalau di ACCN kan kemarin saya informasikan soal yang Human Cities Award itu, terus yang Placemakers Award itu juga dapatnya dari jejaring ini. Jadi kita punya prioritas untuk dapat tempat atau kita punya duluan tahu kabarnya gitu. Jadi bisa curi start. Atau juga misalkan oke, kamu kota desain sini datang ke festival, semuanya dibayarin gitu. Karena kota-kota selain kota UCCN nggak akan dibayarin kayak gitu. Jadi banyak benefit ini juga kita jadikan argumen untuk pemerintah kotanya bahwa kita bisa bermanfaat di dalam jejaring ini. Lalu yang terakhir, ini benefitnya juga mendorong kolaborasi pentahelix kota kreatif. Jadi di dalam kota Bandung sendiri, begitu kita punya status sebagai kota desain UNESCO, itu ada rasa tanggung jawab yang kayaknya kalau kita nggak ngapa-ngapain akan malu deh. Jadi kita harus terus, jadi gini, kalau desainer itu kan punya asosiasi profesi ya, ada ADGI, ADPII, ada HDI dan seterusnya, arsitektur juga punya IAI dan seterusnya. Jadi mereka yang dalam asosiasi tapi di Bandung, kita bikin namanya Forum Desain Bandung. Terus kita bikin Bandung Desain Biennale. Jadi banyak hal yang akhirnya tumbuh dari status itu untuk menunjukkan bahwa atau memperkuat bahwa kita memang kota desain beneran dan seterusnya. Ini juga kita jadikan senjata ketika kita bernegosiasi dengan pemerintah kota, ingin mendapat dukungan untuk penguatan Perda tadi. Jadi ketika sudah masuk ke sini dan kita harus mempertahankan itu, kita harus tahu ke depannya peran kita apa. Itu mungkin segitu dulu Mbak Elmi, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tita. Jadi mungkin saya rangkum sedikit inisiatifnya UCCN yang untuk dari Bandung untuk menjadi jejaring UNESCO yang di Bandung ini adalah inisiatif dari gerakan komunitas ya. Berarti itu satu ya. Nah, kedua ibaratnya saya ambil highlight yang belakangnya aja ya. Memang yang di tengah yang termasuk mempromosikan Bandung ya. Mempromosikan Bandung itu betul sekali ya. Jadi saya ingat juga dulu zaman masih aktif di dunia tourism itu, bicara saya waktu itu jualan Batam kalau saya. Nah itu saya jualan Batam, iya aja kerja bisa Batam nobody knows gitu kan, nobody knows gitu kan, nah dia itu Batam mana gitu kan, Bali, nah itu kan Batam itu part Indonesia. Nah kalau kita masih agak mending lah ya sebut Singapura lah, 1 jam dari Singapura, nah jadi lebih kurang seperti itu. Tapi ya
itu challenge memang buat di Batam juga, karena kita kenapa dari awal memang ada beberapa yang belum paham tentang UCCN ini, memang mungkin agak sedikit ini, oh ya, apa sih kok mesti dari kota kreatif dunia ya, apa manfaatnya. Jadi itu yang sebenarnya sih membuat kami berpikir, oh ya, why not just include session ini. Dan memang karena niatan dari awal BCN ini, karena memang konteks geografisnya Batam itu sangat memungkinkan kita untuk berbicara konteks global, karena masyarakat macam-macam aneka rupa globalisasi sebenarnya kan udah hadir di sini, hanya saja dalam bentuk yang berbeda, ya, karena manufacturing, kalau mau berbicara high-tech level itu perusahaan istilahnya kayak kelasnya Schneider aja itu, oh high-technya udah luar biasa, tapi orang Batam aja banyak belum tahu. Nah, jadi itu yang sebenarnya itu yang coba kami petakan ya selama ini. Oh ya apa di mana ruang-ruang yang di mana ibaratnya dari komunitas ini bisa memainkan peran lah. Nah, di luar apa yang sudah, biarkan pemerintah yang tadi yang menjalankan perannya ya. Kan tadi ada salah satu dewan pengawas Pak Irfan, kebetulan beliau kan di pemerintahan. Nah, jadi biarlah pemerintah menjalankannya bagian pemerintah. Nah, jadi dalam ranahnya komunitas ini, itulah saya melihat memang UCCN ini bisa membuka ruang juga peran yang besar bagi komunitas. Nah, itulah alasan sebenarnya salah satu kenapa ketika BCN ini di drive untuk pendirian resmi itu, kita udah langsung niatkan bahwa pada level konteksnya UCCN, meskipun konkretnya mungkin nanti 2025 is okay gitu, tapi at least kerangka framework itu kan kita udah letakkan, oh ya directionnya itu ke situ gitu loh. Nah, jadi dari segala nadi pergerakannya BCN ini, semua itu udah disinkronkan ke arah sana gitu loh. Jadi ketika itu memang bisa mengerucut nyata, mudah-mudahan ibaratnya ya sekedar tinggal pergi mendaftarkan lah nanti ya, mudah-mudahan kan. Nah, tapi semua PR ini udah kita siapkan semua kan dari sejak awal langkah ini dimulai ya. Jadi mungkin lebih itu, dan summary tadi Tita yang mengenai benefit dari itu memang saya rasakan itu sangat real kan, ketika ada sesuatu itu kan menjadi pemicu. Jadi semua elemen untuk ikut bergerak, nah sehingga ini menjadi satu nafas pergerakan lah. Nah kalau enggak kan nggak ada guideline-nya ya, kita bergeraknya kemana kan guideline-nya kan bingung nanti, bias nanti. Nah ketika framework itu sudah ada, nah itu kan menjadi lebih mudah juga kita untuk menjelaskan lagi kepada stakeholder yang lainnya. Oh ya key performanya ibaratnya KPI-nya seperti ini deh gitu loh. Nah jadi itu bisa menjadi guideline lah ya, mudah. Terima kasih banyak ya Tita sharingnya, nanti saya minta slide-nya ya. Ya, oke, next kita ke Pak Roni dari ujung timur Indonesia. Luar biasa, wah tadi lihat yang di sharing Kang Vicky, luar biasa itu journey-nya Ambon nih dari lahir sampai ini nih, akhir nih. Ya, silakan monggo Pak Roni, waktu dan tempat. Oh ya, mungkin saya keperkenalkan sedikit, Pak Roni ini adalah direkturnya Ambon Music Office ya. Nah, yang memang bertanggung jawab untuk terkait dengan UNESCO Creative City Network-nya. Silakan monggo Pak Roni. Oke, terima kasih Ibu Elmi. Saya kira pertama-tama itu, selamat atau launchingnya Batam Creative Network ya. Semoga bisa bergabung bersama-sama ICCN. Kemudian bisa saling tukar pikir, juga saling tukar informasi untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi saya kira kalau Pak Mujiono sama Ibu Tita udah ngomong, saya nyanyi saja Ibu Elmi. Oh, dia sudah. Karena mereka nyanyi. ngomong udah ngomong lengkap tetap gitu. Pak. Ngomong tetap Pak, nyanyi juga tetap Pak. Kita ngomong sudah lengkap itu. Jadi memang Ambon ini Ibu Elmi punya spesifikasi itu pada seni bermusik ya, seni bermusik. Nah, terkenal tuh orang Ambon biasanya disebut begini, itu born to sing. Jadi lahir untuk penyanyi sudah tuh, ya. Jadi kita ketemu terakhir ya Ibu Tita sama Pak Mujiono itu di Chiang Mai waktu menjadi narasumber Asia Pasifik itu. Saya sampaikan di sana bahwa orang Ambon lahir itu dia tidak menangis, dia bernyanyi. Oh, semua pada ketawa. Tapi itulah kultur yang berbeda. Itulah yang membuat Ambon dari sisi musikalitas berbeda dengan kota-kota lain. Saya kira kunci di situ. Jadi kita punya karakter yang kuat. Oleh karena itu, bersyukur sekali itu selama proses menuju kota musik dunia, UNESCO Creative City untuk musik ini kerjasama dengan para jejaring ini luar biasa. Terutama dengan ICCN, kemudian juga dengan BCCF, ini luar biasa. Jadi tadi Pak Vicky, Ibu Tita menyampaikan menyangkut narasi-narasi Ambon itu, circle of life-nya itu adalah bernyanyi, kemudian music plays driving making itu juga
dari pantai sampai ke gunung kita sudah bernyanyi, lalu kemudian itu dikaitkan dengan pembangunan kota. Ini kita bicara harmoni, ini sudah bicara program. Kita bicara melodi, kita sudah bicara infrastruktur. Jadi ini sesuatu yang punya kaitan yang luar biasa, dan itulah multi efek daripada Ambon Kota Musik Dunia. Sebenarnya awal mulanya Ambon menjadi Kota Musik Dunia itu disebabkan oleh sebuah wacana. Jadi ada suatu festival besar di Ambon namanya Ambon Jazz Plus Festival. Nah, setelah event itu, pada rame-rame di belakang panggung itu menyampaikan bagaimana kalau kita membuat Ambon menjadi kota musik. Lalu kemudian membuat sebuah patung bertuliskan Ambon City of Music pada sebuah desa di kota Ambon. Nah, di tahun 2016, kebetulan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini berkraf ke Ambon dan melihat tulisan tersebut. Ada sebuah tulisan pada sebuah desa itu, lalu kemudian berkraf menyampaikan kepada wali kota Ambon untuk bagaimana kalau kita membawa Ambon ini bukan cuma kota musik nasional, tapi bisa bawa ke tingkat dunia, karena mereka punya budaya bermusik yang sangat tinggi. Nah, di situ kemudian wali kota pada tahun 2016 itu membentuk tim perencanaan menuju kota musik dunia. Jadi Ambon Music Office yang saya pimpin sekarang itu awalnya adalah sebuah tim perencanaan saja, itu di 2016. Nah, di waktu yang sama itu pun akhirnya Bekraf mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia. Jadi kita sudah menuju kota musik dunia, baru nanti di tahun 2017, setelah itu baru kita dicanangkan sebagai kota kreatif berbasis musik. Melalui sebuah program dari Bekraf yang namanya Penilaian Mandiri Kota Kabupaten Kreatif se-Indonesia itu, PMK 3I, itu baru kita ditunjuk sebagai kota musik. Nah, dari situlah mulai ketemu dengan ICCN, BCCF, kita keliling Indonesia untuk berapa. Jadi berapanya bukan cuma di Ambon, berapanya juga di Jakarta, ada di Lombok, ada di Bali. Nah, itu sebenarnya untuk membuat efek dari pembicaraan tentang kota kreatif itu bisa juga dirasakan oleh kota-kota yang lain. Kemudian di 2017 itu pun kita mulai bersama-sama dengan ICCN, mempersiapkan beberapa dokumen, juga keterlibatan Bekraf ada di situ, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu kemudian juga ada Kementerian Luar Negeri, lalu juga ada beberapa stakeholders lainnya yang profesi musik, institusi musik, itu semua ada dilibatkan. Begitu, tapi narasi penting yang kita buat adalah bersama-sama dengan ICCN, seperti yang tadi Kang Vicky tunjukkan itu, lalu dari 2017 itu kita berproses. Nah, untuk proses itu pun FGD yang kita lakukan pertemuan-pertemuan bukan cuma di dalam negeri. Saya sempat tadi Kang Vicky sampaikan ke beberapa kota musik dunia lainnya untuk berbicara, menjelaskan, karena banyak orang juga tidak tahu Ambon ini di mana nih. Dengan luasan hanya 377 km persegi berada di Pulau Ambon di ujung timur, itu orang pada tidak tahu di mana Ambon. Oleh karena itu kami harus bisa menjelaskan ke kota-kota musik dunia yang lain itu Ambon itu terletak di mana dan bagaimana karakter musik mereka. Misalnya saja saya di Hannover itu, kemudian mereka menunjukkan ada 400 paduan suara, dengan datanya di Hannover itu punya kemampuan choir yang luar biasa, berpaduan suara yang luar biasa. Nah, di data dari Ambon Music Office, di Ambon itu lebih dari 400. Kalau Hannover hanya punya 400 paduan suara, di Ambon ada 780 paduan suara. Nah, 780 paduan suara ini tidak terdidik. Alamiah, autodidak. Tapi buat setelah dalam penjelasan kami di dosier itu, di dokumen itu memang itu sesuatu. Kok tidak punya metodologi yang kuat, tapi bisa bernyanyi. Bisa bikin harmoni yang tadi Kang Vicky sampaikan. Nah, itu menjadi analisa-analisa yang kuat. Di samping nanti penjelasan misalnya begini, ada pertanyaan di Phuket ya, untuk saya waktu itu untuk kunjungan untuk kota kuliner itu, emangnya di Ambon ada festival-festival musik di jalan-jalan? Saya bilang, oh di Ambon tidak ada. Karena orang Ambon itu sudah bernyanyi mulai dari kamar mandi sampai ke gereja, sampai ke teras rumah. Jadi dia tidak terlalu membutuhkan infrastruktur untuk bernyanyi. Dia sudah menyanyi mulai dari pantai sampai ke gunung. Jadi kalau Bapak Ibu datang di Ambon itu ada grup-grup yang memang terbentuk di pantai, di desa-desa yang ada di pesisir,
tapi juga ada yang terbentuk di gunung. Dan semua festival internasional itu sudah dilaksanakan pada dua tapak itu. Pada dua tapak itu. Nah itu sebenarnya membuat Ambon berbeda. Jadi dia sudah bernyanyi di mana saja dengan feeling yang kuat, dengan kemampuan autodidak. Nah, sama seperti misalnya saya di Elder Conservatorium di Adelaide itu mereka bicara tentang timbre, bicara tentang warna vokal. Nah, kalau di sana mungkin harus pasang chip untuk bisa membentuk warna suara. Di Ambon sudah banyak tuh. Cuma sayangnya kemarin 2 yang sudah meninggal tuh. Ada Glenn, ada Yopi Latul. Nah, itu kira-kira warna Ambon yang sangat erat dengan landscape-nya. Dengan landscape-nya kota Ambon. Nah, ini kekuatan kita sebenarnya. Jadi saran saya untuk BCN untuk menjadi UNESCO Creative Cities ini sebenarnya pada apa yang berbeda dari kita yang bisa kita tampilkan ke dunia, sehingga itu menjadi sesuatu untuk dunia, kita bisa memberikan sumbangsi ke dunia dan mereka juga bisa belajar dari kita. Sama seperti sekarang ini Suphanburi Thailand itu mereka ingin menjadi kota musik dunia juga. Nah, mereka sering berkomunikasi dengan kami sampaikan bahwa mereka harus punya sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, di tingkat di UNESCO itu kita bawa misalnya music as instrument of peace. Jadi kita bawa musik sebagai instrumen perdamaian. Narasi-narasi itu yang harus ada pada sebuah dossier dokumen yang kuat untuk dibawa ke UNESCO. Jadi itu beberapa hal yang sangat penting. Tapi kami memang juga selain dari ICCN, ada beberapa dari kota musik dunia lain juga sempat datang. Nah, mereka tertarik karena ada sesuatu yang berbeda, menggunakan feeling, tapi kekuatan DNA, intuisi bermusiknya itu sangat tinggi. Nah, dalam hubungannya dengan kota kreatif ini memang seperti yang tadi Ibu Tita sampaikan bahwa kita perda sudah ada, peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 itu kemarin tentang Ambon Kota Kreatif berbasis musik. Tapi untuk mengaturnya sampai kepada operasionalnya di lapangan untuk royalti dari para performer itu, ini yang kita sementara godok untuk bisa menjadi perwali. Sehingga dari ekonomi kreatif dari para musisi ini juga bisa ditingkatkan ya. Tapi saya lihat di masa pandemi ini justru industri musik lokal ini sangat berkembang. Kan hanya melempar ke YouTube dan banyak-banyak lagu-lagu baru yang diciptakan oleh para musisi di kota Ambon. Dan itu sangat banyak. Kami melihat ada peningkatan sebesar kurang lebih 46% peningkatan kualitas industri musik lokal itu di Maluku. Malah mungkin kalau saya bandingkan dengan industri musik nasional, mungkin di Ambon itu industri lokalnya lebih berkembang untuk musik karena muncul penyanyi-penyanyi baru. Oleh karena itu juga kita punya kerjasama sekarang itu coba dengan Daegu di Korea Selatan juga dengan Tongyong untuk beberapa festivalnya. Lalu kemarin juga dalam proses pertukaran kreativitas itu misalnya kita mengikuti beberapa kegiatan yang dicanangkan oleh UNESCO, ada International Jazz Day, kemudian ada yang disebut dengan VR Culture, itu Ambon semua berpartisipasi. Kemudian kemarin ada sebuah event yang dilaksanakan oleh Katowice, kota musik di Polandia itu, kita bicara tentang musik etnik. Jadi ada tim grup musik etnik yang mengirimkan video ke sana, dan bersyukur bahwa di situ Ambon ternyata punya viewer tertinggi ya untuk kota-kota musik dengan membawa kolaborasi antara musik etnik dan musik modern. Jadi saya kira ini yang menjadi persoalan di kota kreatif ini sekarang mungkin bagaimana ini inline dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saja yang kita harus buat. Tapi saya kira sebagai pelaku kreatif, ini selalu didorong. Dan di Ambon Music Office, saya selalu sampaikan ke teman-teman, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Iya, walaupun sudah menjadi UNESCO City of Music, laporan, kalau saya lihat Ibu Tita sudah bikin laporan, saya sudah grogi nih, waduh 4 tahun lagi nih saya masih udah siap belum. Oleh karena itu saya suruh teman di Ambon Music Office, kita 1 tahun ini kan, hampir 1 tahun ini, Ambon sudah bikin laporan 1 tahun dulu, tapi minimal ya bisa menyaingi Ibu Tita punya laporan ke UNESCO itu. Saya kira itu yang paling penting, karena ini pandemi kan kita punya kegiatan juga terbatas ini, secara event-event pertunjukan mati nih. Nah kita rubah ke virtual pertunjukan, nah itu yang sekarang coba dibuat.
Lalu program-program internal sangat banyak yang berhubungan dengan virtual. Ada program Bastori yang Ambon buat itu menyangkut bagaimana bicara tentang orang-orang kreatif. Lalu sekarang yang kita sementara mendorong ini Ibu Elmi dan teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian, itu saya mencoba melihat konektivitas antara musik dan lingkungan. Dan lingkungan sebagai bagian dari SDGs tadi. Jadi misalnya saja sekarang sementara pembuatan bibit untuk konservasi tanaman bambu. Karena tanaman bambu itu raw materialnya daripada musik etnik di Ambon. Nah, itu yang kita sudah buat. Nah, ada 2 desa menjadi tujuan kita, itu di desa Tuni dan desa Musu. Itu sekarang sudah berjalan dan itu bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya. Kemudian juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita bekerja sama juga dengan ICCN. Kita mau mencoba melihat bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan dari sebuah kota kreatif. Lalu kemudian juga Kemendikbud itu ada program yang namanya Program Indonesiana yang penekanannya lebih banyak ke budaya, itu juga sementara kita bangun. Jadi yang jelas mungkin yang berhubungan dengan budaya, tadi yang Pak Mujiono sampaikan itu harus menjadi head of planning dari sebuah kota, dan itu yang perlu terus kita dorong supaya budaya itu tetap menjadi inti dari perencanaan pada sebuah kota kreatif. Saya kira untuk sementara itu, Ibu Ellen. Terima kasih banyak sudah mengundang. Terima kasih banyak Pak Roni, luar biasa sharingnya nih. Kalau dengar cerita kisah-kisah Pak Roni di Ambon ini, kita ingat juga sebenarnya di Kepri ini ada pantun, Pak. Kalau jagonya orang Kepri di sini, Melayu sini pantun, Pak. Jadi kalau born to sing, ini born to pantun, Pak. Iya, memang kalau bicara konteks Batamnya memang tidak terlalu ke sana, tapi pada dasar akar satu rumpun wilayah sini. Nah, sama juga yang tadi di sharing juga salah satu pendirinya BCN juga, yang Pak Hardihut tadi pas di sesi yang sebelumnya. Nah, beliau juga dua periode senator sebenarnya, senator di RI yang kebetulan kuat juga di edukasi. Nah, beliau juga dari keluarga budayawan. Nah, juga makanya tadi beliau menyampaikan gitu kan. Nah, kita di sini wilayah sini kreativitas ininya memang kuatnya dirasa, Pak. Nah, memang tidak terlalu ini. Jadi sebenarnya hampir sama nafasnya dengan Ambon sebenarnya. Hanya hanya pengejauhan tahannya aja sedikit berbeda. Ya. Nah, kalau pemerintahnya itu mesti bicara sama Ibu Tita itu. Iya, jadi pengejauhan tahannya berbeda. Nah, kalau ini konteks Kepri-nya keseluruhan ya. Nah, tapi kalau back to Batam lagi, karena kita berbicara ini UNESCO ini konteksnya kan dia satu kota ya, per kota per kota ininya. Jadi mungkin sedikit gambaran aja buat teman-teman yang memang pas di Zoom ini. Jadi UNESCO itu kan ada 7 kategori ya. Jadi ada musik, ada film, ada media art, ada desain, ada art and fall, ada gastronomi, satu lagi apa ya saya lupa. Nah, jadi ada 7 kategori dan memang literatur. Literatur. Nah, kalau literatur itu cocok Tanjung Pinang, Pak, kota sebelah kita. Nah, punya the whole long history, itulah asal muasalnya bahasa Indonesia ada. Nah, jadi banyak sekali historical literatur itu yang bisa digali dan Guru 612 apa semua itu bisa di. Nah, tapi kalau berbicara konteks pada Batamnya, memang ini memang masih sebuah wacana yang sangat kasar, tapi yang ada di depan mata memang kalau ketika kita berbicara film, memang meskipun kita ada industri film yang cukup, yang ada yang sudah skala internasional, tapi secara kota kan belum bisa dikatakan memadai. Nah, dari antara 7 kategori itu memang yang kita mungkin agak lebih feeling ininya ke media art-nya, karena Batam Ibu Elmi, kuncinya di buku ini nih. Itu betul ini, itu. Itu sudah jadi makanan saya sehari-hari ini. Udah hafal luar kepala, Pak ya. Jadi saya senang di sesi ini nanti mungkin berhubung karena kita kan memang ini sebenarnya kan kebetulan waktu beli, tapi karena kita tidak ini online virtual, jadi kita misalnya ini anggap seperti diskusi santai juga sedikit ya. Nanti juga saya minta Pak Riki, mudah-mudahan masih ada di ruangan juga. Nah, kita mungkin bisa chat sedikit juga, kasih sharing kasih pendapat juga terkait yang UNESCO Creative City Network. Nah, jadi yang kita coba ini kan karena memang Batam ini secara dari government-nya, inline-nya, misinya ini juga kita ini membawa pada level high-tech, Pak. Nah, jadi secara master plan-nya sendiri dari pemerintah Batam, di BP Batam, kita di Batam ini kan ada namanya Badan Pengusahaan,
Jadi seperti ADB-nya Singapura yang fokus memang untuk investasi Batam, untuk apa. Nah, jadi seluruh roadmap master ininya memang kita arahkan banyak lini itu arahnya ke high tech, Pak. Nah, jadi bahkan investor-investor yang ditarget itu kita itu lebih pada direction itu secara kota Batamnya. Nah, jadi itu sih yang memang terbersit dalam wacana dasar bahwasanya ya mungkin secara apapun nanti mungkin yang di Batam nanti terkait UNESCO Creative City Network ini kita akan lebih inline pada related something to technology lah. Nah, jadi mungkin lebih pada nafas itu. Nah, tapi kalau kayak seperti budaya atau apa, nah itu kita ketika Batamnya sudah cukup established, memang kita ingin encourage sebenarnya kota Tanjung Pinang dengan long history yang punya ini yang mungkin bisa diarahkan untuk ke literatur. Nah itu salah satu ini sih dalam kerangka ICCN-nya ya, karena saya koordinator ICCN Kepri juga. Nah jadi kita memang ada membuat desain dasar, mapping dasar lah tentang kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Nah terima kasih banyak Pak Roni sharingnya ya. Jadi saya ingat itu kalimatnya tadi Pak. Mikir buat laporannya Pak ya. Itu satu challenge terbesar ketika mau jadi UNESCO Creative City Network ya. Nah, ketika sudah ini masih banyak PR lanjutan. Nah, itu yang membuat kita untuk konsisten tetap menjaga pada rel Pak ya. Ya. Nah, Pak Riki mungkin ada di tempat nggak ingin ini sedikit kita punya waktu 5 menit sebelum jeda untuk pindah sesi berikutnya. Pak Riki masih ada di tempat nggak ya? Coba saya lihat dulu. Pak Riki atau Pak Prijanto mungkin mau ini sedikit? Pak Prijanto, Pak Riki mungkin ingin sharing sedikit tak? Masih di tempat kah? Coba lihat ada ini enggak? Oh oke. Pak Pri, oke nanti ini deh. Jadi mungkin ini total secara ininya saya simpulkan, ini lebih banyak manfaatnya lah Pak ya, lebih banyak manfaatnya ketika kita berada dalam jejaring, tentunya ini menjadi ketika bergabung dengan UNESCO Creative City Network ini, kita jejaring kita juga semakin meluas, bahkan sampai tingkat global, ya sehingga sebenarnya kalau ketika berbicara konteks Batam juga, ya karena Batam memang targetnya juga yang memang global semua, orang fokusnya cari investor kok Pak semua. Jadi kita memang arah kita memang udah global semua Pak gitu kan. Nah jadi ini sebenarnya sangat relevan dan sangat inline lah, sangat inline dengan apa yang memang ada dalam rencana pemerintah sendiri di daerah Batam. Jadi mungkin lebih kurang ini sesinya saya atas nama seluruh segenap BCN ya kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Untuk Pak Mujiono dari Pekalongan, mudah-mudahan ada kesempatan ketika mampir nanti untuk mampir ke Pekalongan juga nanti ya. Nah, Tita kalau Bandung udah agak sering lah. Bandung udah agak sering ya. Nah, juga Pak Roni Ambon yang belum sampai Pak. Ternate kemarin. Ambon belum. Nah, kemarin Ternate belum, tapi nggak sempat jumpa Pak ya. Karena rame kemarin ya. Nah, jadi terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di sesi sharing yang lainnya. Dan tidak lupa juga kami haturkan juga kepada seluruh jejaring ICCN mungkin yang tadi ada sempat bergabung ya Pak Trias tadi saya ada lihat mungkin udah ini ya tadi saya ada lihat ini salam buat semuanya ya. Terima kasih atas sharingnya Pak dan waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Thank you Tita. Baik, terima kasih Mbak Elmi, terima kasih juga teman-teman dari Bandung, Pekalongan dan juga Ambon. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya kapan-kapan.